Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Barbarian tahun 2022, di mana film ini akan menceritakan tentang seorang wanita yang memesan rumah untuk menginap. Namun ternyata rumah tersebut menyimpan monster yang sangat mengerikan. Seperti apa ceritanya? Yuk langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Berlatar di sebuah komplek perumahan, kisah akan berfokus kepada seorang wanita bernama Tess yang hendak check-in ke salah satu rumah sewaannya di tempat itu. Namun sesampainya di depan pintu, kunci rumah tersebut tidak ada di dalam penyimpanannya, dan kembali memanggil seorang resepsionis, namun sama sekali tidak menjawab panggilannya. Go away. Karena waktu sudah hampir tengah malam, dia tak bisa melihat keadaan rumah sekitar dan kembali ke mobil untuk beristirahat. Namun setelah melihat lampu di salah satu ruangan tiba-tiba menyala, ia pun langsung bergegas kembali karena sudah pasti ada seseorang di tempat itu. Dia bernama Kate, seorang penyewa yang sudah lebih dulu sampai beberapa jam sebelumnya, di mana Tess langsung meyakinkan jika dirinya tidak salah alamat dan sudah memesan tempat ini 2 minggu yang lalu. Sehingga Kate mempersilahkannya untuk masuk sebelum mendapatkan jawaban dari resepsionis esok hari. Why don't you come inside and we'll call these idiots. Di dalam, Kate menunjukkan bukti reservasinya sebagai bukti sudah menyewa kediaman tersebut, dan setelah memastikannya, Tess akhirnya memilih keluar dan berencana mencari tempat lain untuk beristirahat. Namun Kate yang merasa tak enak pun menyarankan kepadanya untuk menginap, dan sama sekali tidak keberatan apabila berbagi ruangan dengannya. I think there's like some tea in the kitchen. Want some tea? Oh, okay. Tess yang lebih memilih tidur di sofa mendapat teguran dari Kate yang kembali merasa tak enak apabila membiarkan seorang wanita tidur di tempat seperti itu, sehingga dia rela berkorban dan memintanya beristirahat di dalam kamar saja. Takut sesuatu yang buruk akan terjadi, dia memotret tanda pengenal milik Kate dan bergegas bersih-bersih sebelum tidur. Dan setelah selesai, dia kembali bertemu dengan Kate yang mengajaknya minum bareng dan berbincang-bincang agar bisa lebih akrab satu sama lain. I thought I'm gonna have some wine, but I didn't want to open it. Singkat cerita, di tengah malam, ia tiba-tiba terbangun setelah mendengar suara aneh dari luar kamarnya dan menghampiri Kate karena terlihat sedang kesakitan. Tapi tiba-tiba, What are you doing? I'm gonna let you go. Keesokan harinya, dia yang terlambat bangun mendapati Kate sudah tidak ada di sana dan hanya menemukan pesan singkat jika saat ini sedang pergi keluar, serta mengingatkan untuk selalu meninggalkan kunci dan menyimpannya ke dalam kotak seperti biasa. Baru saja keluar, ia dikejutkan dengan kondisi semua rumah yang ada di komplek ini sudah kumuh layaknya kota mati. Namun ia tidak terlalu memperdulikan hal itu dan bergegas pergi untuk menemui sahabatnya. Di sana, dia kembali melihat foto Kate semalam dan mulai mempunyai perasaan suka kepadanya. Sampai akhirnya si sahabat itu pun muncul, lalu mengajaknya ngobrol bareng mengenai pekerjaan yang beberapa hari lagi akan dimulai. Dan setelah selesai, sahabatnya itu pun merasa terkejut setelah mengetahui jika Tess tinggal di komplek yang sudah lama dikosongkan, dan mengingatkan untuk tidak tinggal di tempat itu. I'm gonna call you tomorrow. Okay, this is gonna be great. Baru saja sampai, dia dibuat panik ketika seorang pria misterius tiba-tiba datang mendekatinya dengan meminta secara paksa untuk segera meninggalkan rumah ini, sehingga dia langsung menyiapkan pakaian miliknya dan meminta bantuan kepada sahabatnya untuk segera memanggil polisi. Namun, sedang tidak tersedia untuk saat ini. Couple units at the moment. Ma'am, calm down.
Sempat ingin buang hadas, tisu di sana sudah habis sehingga harus mencari ganti terlebih dahulu. Dan setelah menemukannya, pintu ruangan malah terkunci dengan handphonenya tertinggal di ruang tamu. Namun ketika mencari benda untuk memecahkan jendela, dia malah menemukan sebuah tali dan ruangan rahasia yang tiba-tiba terbuka di sana. Karena penasaran, dia langsung mengambil cermin dan disimpan di bawah lampu untuk dipantulkan. Yang di sana, ia kembali menemukan ruangan dengan barang kumuh yang membuatnya sedikit merasa takut dan bergegas menghampiri jendela karena mendengar suara Kate yang terkunci di luar rumah. I'm stuck down here. Do you have a key? We need to go. Di sana, Tess menjelaskan bahwa dirinya menemukan ruangan kumuh bekas penyekapan seseorang di masa lalu, sehingga dia yang kini merasa tidak betah pun memilih untuk segera pergi karena takut hal buruk akan terjadi. Namun Kate memohon untuk menunggu dirinya melihat tempat itu terlebih dahulu, karena takut terkunci seperti yang dialami Tess sebelumnya. Can you just wait up here in case I get locked in? I'm not going back down there. Oh, that's fine. Karena tak kunjung muncul, ia yang mulai khawatir lantas kembali masuk untuk memastikan Kate baik-baik saja. Namun sesampainya di dalam, Kate sama sekali tidak ada di sana, dan malah menemukan ruangan bawah tanah yang lebih dalam lagi. Sampai akhirnya mendengar Kate meminta pertolongan yang membuatnya harus terpaksa turun untuk segera mencari keberadaannya. Keith! Akhirnya mereka kembali bertemu dengan Kate yang terlihat sedang ketakutan, di mana ia meyakinkan bahwa dirinya menemukan sosok menyeramkan yang tiba-tiba menggigit dari belakang. Namun ketika diajak untuk segera meninggalkan tempat itu, Kate justru malah memintanya untuk masuk lebih dalam karena meyakini jika sosok tersebut sudah sampai di atas. Tapi tiba-tiba, Why did you come down here? I'm not going back. sejenak kita dialihkan kepada seorang artis sinetron bernama Aje yang sedang berkendara sendirian di dalam mobilnya. Yang tak lama setelah itu, dia mendapat panggilan dari rekan kerja yang memberitahu bahwa ia dipecat akibat tuduhan memperdaya seorang gadis selama masa pembuatan film. Yang hal itu membuatnya sangat terkejut sehingga hanya bisa orongoh sambil menepi di pinggir jalan terlebih dahulu. Setelah itu, dia menemui manajer keuangan dan berencana akan menyewa seorang pengacara cukup mahal untuk segera menyelesaikan kasus tersebut, di mana si manajer yang sudah ahli dalam menghitung pengeluaran pun menyimpulkan bahwa uang miliknya akan segera habis dalam kurun waktu 3 bulan lagi, dan menyarankan untuk segera menjual rumah untuk menambah biaya hidup lebih lama. Oh my God. You're drunk. Karena berita tentang dirinya sudah tersebar di internet, dia memutuskan untuk mencari rumah sewaan demi menghindari keramaian warga sekitar, dan menghampiri seorang resepsionis karena sudah menemukan tempat yang cocok, dengan harga yang tidak terlalu menguras isi dompetnya saat ini. 476 Barbary. Setelah sampai, ternyata rumah tersebut merupakan kediaman Tess saat ini, sehingga dia yang merasa dibohongi pun langsung memanggil resepsionis untuk menanyakan orang yang sedang menyewa tempat sebelumnya. Namun orang tersebut meyakinkan bahwa Aje merupakan orang yang pertama kali menempati kediaman ini. Karena butuh tempat curhat, dia memanggil sahabatnya dan pergi ke diskotik untuk menceritakan kisah kehidupannya yang saat ini sedang sangat kacau, dan kembali pulang dalam keadaan oleng dari tempat itu. Singkat cerita, pagi pun tiba. Dia yang penasaran mengenai pemilik koper itu pun langsung mengobrak-abrik dalemannya namun tidak menemukan tanda pengenal di tempat itu. Sampai akhirnya menemukan laptop namun terdapat sandi yang tentunya tidak diketahui olehnya.
Karena semua barang termasuk kunci mobil masih ada di sana, dia kepikiran ruang bawah tanah yang belum ia cek sebelumnya. Namun karena lampu di sana padam, ia menyiapkan peralatan terlebih dahulu namun tidak menemukan apa-apa di tempat itu. Sampai akhirnya menemukan tali yang terdapat ruang rahasia di dalamnya. Alih-alih merasa takut, dia malah terpikir sebuah ide untuk mendekorasi ulang ruang tersebut. Dan setelah menghitung panjang ruang dengan luas ukurannya, dia menemukan ruang bawah lebih dalam dan semakin bersemangat untuk melanjutkan kegiatannya. Nine. Semakin dalam menyusuri lorong itu, dia menemukan kamar khusus dengan televisi yang menayangkan seorang ibu menyusui. Sampai akhirnya ia dibuat terkejut dengan suara yang cukup menyeramkan. Sehingga inilah yang terjadi. Who's there? Ternyata Tess masih hidup dan tidak dieksekusi setelah kejadian sebelumnya, dan meminta kepada Aje untuk tidak merasa panik serta menuruti semua keinginan makhluk itu, sampai akhirnya disodorkan sebuah dot bayi untuk mereka minum layaknya seorang bayi. Namun Aje yang sama sekali tidak menginginkan hal itu dan langsung dibawa ke dalam ruangannya. Tess langsung bergegas keluar dan dengan perlahan meninggalkan tempat itu. Namun di tengah perjalanan, ia tak sengaja menginjak alat meteran yang membuat si makhluk menyadari akan apa yang sedang dilakukan olehnya. Sehingga dia harus lebih cepat melarikan diri sebelum makhluk itu kembali menangkapnya. Pria tersebut bernama Samsul, meminta kepadanya untuk segera meninggalkan komplek dan tidak kembali lagi ke tempat ini. Namun Tess yang merasa kasihan akan sosok Aje pun bersikeras untuk menolongnya terlebih dahulu, sehingga Samsul memberikan peringatan untuk membereskan tujuannya sebelum matahari terbenam, karena makhluk tersebut suka berkeliaran di malam hari. Nighttime. She's gonna come out of there. She's gonna come looking. And don't you be around here when it gets dark. Sesampainya di pos penjaga, ia meminta bantuan polisi untuk membantunya melakukan penyelamatan. Namun alih-alih ditanggapi secara serius, Tess justru malah dianggap ODGJ karena penampilannya yang kurang meyakinkan. Namun, ia tetap bersikeras memohon kepadanya. You're gonna have to get this open. Ketika tengah memeriksa TKP, polisi itu tidak menemukan apapun kecuali kaca ruangan bawah yang sudah pecah, sehingga mereka semakin yakin bahwa Tess hanya bercanda dan dengan tegas mengambil keputusan sepihak. Sehingga hal itu membuat Tess harus mencari cara lain untuk bisa menyelamatkan Aje yang masih terjebak di dalam sana. Please don't go. Just... Come on, I need your help, please. Hey. Sementara itu, Aje yang masih terus menyusuri lorong malah menemukan ruangan yang terdapat pria tua di dalamnya, yang entah ada hubungan atau tidaknya dengan sosok wanita menyeramkan itu. Dia yang merasa kasihan pun berjanji kepadanya akan langsung memanggil kepolisian apabila berhasil keluar dari tempat tersebut. Tak lama kemudian, Aje menemukan puluhan kaset yang terdapat nama wanita yang berbeda-beda. Dan karena penasaran, dia memutar salah satu dari rekaman tersebut yang ternyata berisikan kekerasan terhadap wanita di ruangan yang ada kamera sebelumnya. Dan karena merasa kejahatannya sudah terbongkar, pria itu pun bundir dengan menembak sendiri ke lapanya. No, wait. Karena tidak mempunyai pilihan lain, Tess langsung memecahkan kaca depan rumah dan mengambil kunci mobil miliknya yang masih ada di dalam. Sehingga tepat ketika sosok wanita itu kembali muncul, ia pun langsung tancap gas. Sehingga inilah yang terjadi.
Mengira wanita itu sudah maut, Tess langsung masuk ke dalam dan mencari keberadaan AJ saat ini. Namun sesampainya di sana, ia justru malah tertembak oleh AJ karena dikira si wanita menyeramkan. Sehingga dia langsung meminta maaf dan membantu Tess berjalan untuk keluar meninggalkan tempat itu. Oh, your car's fucked. Sesampainya di luar, wanita menyeramkan itu sudah tidak ada di sana, membuat Tess yakin bahwa sosok tersebut masih hidup. Dan karena AJ tak sengaja meninggalkan kunci mobilnya di dalam terowongan, mereka pun terpaksa harus berjalan kaki untuk mencari persembunyiannya di komplek ini. Setelah berjalan beberapa meter, Samsul tiba-tiba ada di sana dan mengajak mereka ke tempat yang menjadi lokasi persembunyian paling aman. Yang di sana ia memberitahu jika wanita tersebut merupakan wanita biasa, namun mengalami gangguan mental atau kejiwaan yang terganggu dan sudah hidup di rumah itu selama 40 tahun lamanya. Belum selesai di situ, Samsul menceritakan sosok si pria tua sebelumnya yang ternyata orang tersebut dahulu mempunyai hobi menjual bayi dan sudah terbiasa menyiapkan perlengkapan untuk melahirkan, dan sering mengincar wanita muda yang akan ia gadabah demi menghasilkan anak di dalam rumahnya, serta selalu merekam kegiatan kejinya itu. Dan pada suatu hari, dia mendapat kabar bahwa komplek perumahan sebentar lagi akan mengalami bangkrut, sehingga membuat para penduduk akan meninggalkan kediamannya. Namun si pria tidak memperdulikan hal itu, dan memilih untuk tetap bertahan tinggal berdua bersama anak perempuannya. Di sana, Samsul menegaskan bahwa dirinya sudah tinggal cukup lama dan tempat ini merupakan satu-satunya lokasi paling aman untuk bersembunyi. Namun di tengah pembicaraannya, tiba-tiba This place more than 50. dan ya, wanita itu pun kembali muncul dan dengan cepat membuat Samsul seketika maut, di mana mereka yang kini merasa panik pun bergegas melarikan diri, namun tidak bisa keluar lewat pagar sebelumnya, dan bergegas menaiki tangga untuk segera naik ke atas, sehingga tepat ketika si wanita sudah sampai di sana, AJ pun tidak mempunyai pilihan lain kecuali menjatuhkan Tess karena sudah dianggap sebagai anaknya. Rencana AJ pun akhirnya berhasil, membuat si wanita rela melakukan apapun untuk melindungi Tess. Dan setelah memastikan bahwa Tess masih hidup, dia kembali meminta maaf karena sudah tidak mempunyai pilihan lain untuk menghabisi si wanita. Akan tetapi, I need to. You're okay. setelah mengakhiri hidupnya, dia terlihat cukup panik karena melihat Tess mempunyai luka tembak di bagian perut. Namun Tess yang tak mau mengalami kejadian seperti sebelumnya pun langsung menembak wanita itu dan bergegas pergi untuk mencari pertolongan. Tamat. Itulah rangkuman untuk alur cerita film kali ini. Tidak lupa saya selalu ingatkan untuk teman-teman semua agar nonton film aslinya juga ya, supaya bisa mendapatkan pengalaman menonton yang lebih baik dan mendukung industri perfilman. Terima kasih semuanya. Bye-bye.